Assalamualaikum. Kita masuk ke job sheet yang kelima ya, yaitu CRUD dengan OOP dan MVC. Mungkin lebih tepatnya ya PHP MVC lah ya, PHP MVC seperti itu. Nah, ini video yang pertama sebagai prolog dulu, jadi belum langsung ke coding. Karena saya udah tag beberapa kali namun tidak efisien. Saya coba ada satu video prolognya supaya nanti ketika coding tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini yang ingin saya jelaskan adalah kenapa sih kita perlu membuat konsep MVC gitu ya. Kan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan PHP OOP sampai dengan CRUD dengan OOP gitu ya. Di sini ditambahkan nih, nggak hanya OOP saja tapi kita menggunakan konsep MVC. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Pertama kita ke pengertiannya dulu ya. MVC itu kan model view controller gitu. Jadi nanti di dalam struktur foldernya pasti ada 3 ini ya, yaitu ada model, ada view, dan controller. Nah, sekarang kita coba lihat dulu terkait dengan job sheet 3. Nah, ini ya, bawah ya. Job sheet 3 di sini seperti yang kita ketahui strukturnya seperti ini. Ya. Sudah ada models ya. Oh, ini enggak kepake. Yang kemarin itu kan belum ada sampai models ya. Jadi ada views, kemudian ada class gitu kan. Jadi views kemudian ada class. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, dia belum ada konsep terkait dengan MVC-nya. Ini kemarin nggak ada ya models ya. Tapi ketika kita lihat di classes ini, kemarin ada file namanya database.php gitu ya. Saya tutup dulu. Nah, ini database.php. Nah, kita lihat di sini. Di database.php itu masih tercampur aduk semuanya. Padahal di sini kelasnya kelas database namanya, tetapi di dalam isinya ada tampil mahasiswa, ada tambah mahasiswa gitu ya. Seharusnya kalau kelas database ya isinya hanya koneksi saja gitu. Tapi di sini ada tampil mahasiswa dan lain sebagainya. Misal ada tambahan lagi nih, dosen misalnya ya. Ada tabel dosen. Maka nanti kita kan harus membuat lagi banyak nih. Mungkin kita kopas semuanya. Metode ini dibuat di bawahnya seperti ini, terus nanti di sini diganti, misal tampil dosen gitu ya. Dan seterusnya. Maka itu tidak efisien gitu kan secara struktur penulisannya gitu kan. Nah, kemarin kan teman-teman juga sudah belajar di JWD ya. Di JWD sudah dijelaskan bagaimana kita harus mengikuti guideline dan best practice seperti itu. Nah, dengan konsep yang masih OOP biasa, PHP OOP biasa tanpa MVC, itu masih kurang efisien ya. Karena masih belum dipisahkan nih antara koneksi ke database dengan controllernya. Nah, controller itu sebenarnya untuk handling front end gitu kan. Jadi untuk menghubungkan antara yang front end dengan back endnya. Kurang lebih sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih konsep dasar dari MVC itu sendiri gitu ya. Kita coba buat ini dulu baru ini. Ini kok saya nggak bisa pindah file sih. Sebentar. Nah, oke. Sini seperti apa sih tahapan atau urutannya ketika kita membuat MVC itu ya? Maka yang kita butuhkan itu yang pertama banget ya. Ini saya gedein aja. Maka pertama pasti kita akan butuh yang namanya koneksi gitu ya. Koneksi ini untuk menghubungkan apa? Database ya, basis data dengan coding kita gitu ya. Jadi untuk mengkoneksikan basis data dengan aplikasi kita ya, dengan project kita atau dengan codingan kita, itu dulu yang pertama harus kita buat gitu kan. Nah, kalau sudah dibuatkan koneksi, kemudian yang berikutnya kita membuat apa? Kita membuat modelnya. Nah, model ini digunakan untuk handling apa? Handling
method yang berkaitan dengan koneksi gitu loh, yang berkaitan dengan koneksi. Misal kita katakanlah CRUD kayak gitu. Tentu tidak sesederhana ini ya, karena nanti ini kita kan best practice aja, kita pakai contoh yang sederhana, itu data mahasiswa, dan nanti teman-teman ulik sendiri dengan data yang lain misalnya kayak gitu. Ya, jadi handling method untuk CRUD kayak tadi itu loh ya, tadi itu kan yang di codingannya. Nah ini nih yang ada selectnya, ada insert into ya, ada update, delete, itu harusnya nanti kita masukkan ke dalam model. Nah kita lihat yang app ini sebenarnya yang sudah jadi nanti, ini sudah saya buat terlebih dahulu. Kita lihat di sini, dia ada model mahasiswa, gitu ya. Kemudian di controller ada mahasiswa controller. Ini ada tambahan home controller, ini untuk mengatur menu, ya, untuk mengatur menu-menunya itu nanti. Terus di views, ini di sini ada mahasiswa kan. Jadi semua yang mahasiswa itu dihandle di views, dibuat folder baru mahasiswa. Misal nanti ada tabel baru ya kita buat folder baru, misalnya adalah dosen. Dosen di sini. Jadi ada dua folder nih di views, ada dosen, ada mahasiswa. Jadi nama-nama filenya nggak perlu edit mahasiswa, hapus mahasiswa itu nggak usah. Dan di setiap views ini bisa ada indeksnya. Ini juga indeks mahasiswa gitu kan. Nanti di dosen juga sama, ada indeks dosen. Ini karena udah dipisah. Misal di sini kita buat dosen, maka di model kita buat model dosen. Controllernya juga sama ya, kayak gitu. Nah kita cek dulu nih controller. Nah jadi model dulu ya tadi ya. Nah model isinya kayak gini. Misal pertama construct nih, construct itu kemarin udah dijelaskan ya, yang akan dibaca pertama kali yaitu dia ke koneksinya, yaitu koneksi DB kayak gitu. Nah kemudian yang kedua nih di sini ada metode yaitu untuk get all mahasiswa. Itu apa sih get all mahasiswa? Ya untuk menampilkan semua data read-nya dari CRUD tadi, itu adalah read-nya ya, read-nya. Kemudian di sini ada create, itu untuk insert atau create tadi ya. Nah ini get mahasiswa by ID ya, untuk nanti edit ya, akan di get by ID-nya baru di edit, update. Terus ini delete. Nah inilah CRUD untuk mahasiswa yang ada di model ya. Kalau mau membuat dosen ya dibuat lagi ada satu model baru yaitu dosen.php misalnya seperti itu. Gitu ya, ini ada construct DB, ini dijelaskan nanti ketika kita ngoding aja. Udah nih, terus kemudian kita ke controller nih misalnya. Di controller ini ya ini untuk menghandling aja. Jadi yang berikutnya setelah membuat model maka kita membuat controllernya. Nah, controller di sini biasanya saya kasih nama ada controller, tapi kalau model itu nggak usah, langsung aja mahasiswa dosen gitu. Tapi kalau controller kita kasih mahasiswa controller gitu. Ya untuk membedakan sih sebetulnya. Nah, ini untuk apa aja di sini ya. Pertama kita include-kan dulu si modelnya nih. Kan tadi kita udah buat mahasiswa PHP ya. Kita include-kan di sini gitu. Kemudian untuk memanggil model ya, kita buat deklarasi dulu variabel property namanya model, dan ini private ya, hanya bisa diakses di kelas ini gitu kan. Nah kemudian kita menginstansiasi model mahasiswa dengan cara seperti ini, ada new mahasiswa tuh ya. Terus kemudian di sini ada lagi get all mahasiswa. Nah bedanya apa sama yang di model gitu? Nah sama, kita buat sama aja, memang metodenya kita buat sama biar nggak susah untuk ngafalinnya. Nah dia tinggal ngambil atau mereturn isi dari yang ada di model kayak gitu, seperti ini. Create juga sama ya, dengan return apa saja yang mau diinsertkan. Misalnya kita mau mengisi ada 8 atau 9 ya, 8 atau 9 di sini tergantung jumlah fieldnya. Dan ini harus di return satu persatu gitu ya, kayak gitu ya. Jadi di sini digunakan untuk menghandle. Nah contoh nih controller yang berikutnya adalah home controller. Ini digunakan untuk apa? Untuk memisahkan menu. Nah menu yang dibuat ya, nih saya coba tarik dulu hasilnya seperti ini. Nanti ini ada menu home itu kosong. Kalau masuk ke menu mahasiswa maka akan muncul yang data mahasiswa dan seterusnya nih. Ini belum saya benerin di sini gitu ya.
Ya ini handlernya ada di mana? Ada di controller tadi, yaitu home controller. Seperti itu. Jadi nggak hanya untuk koneksi database saja. Nah gambarnya seperti itu ya. Jadi controller ini misal home, dia akan ke lokasinya localhost app index gitu kan. Kemudian kalau yang mahasiswa itu localhost app views mahasiswa index gitu. Dia akan dilempar ke situ. Nah kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Jadi tadi yang job sheet 3 hanya ada kelas. Kalau nggak salah emang belum ada model ya, saya agak lupa nih. Nah di sini kita ada model nih. Model digunakan untuk handling tadi. Nah berarti saya tambahin dulu di sini. Nah di sini setelah controller itu untuk memisahkan fungsi-fungsinya untuk metodenya. Kemudian di sini yang terakhir baru kita membuat views-nya. Ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Ya, jadi kita bikin koneksi, terus di model ini konekkan dengan koneksinya, controller konekkan dengan modelnya, dan di views kita konekkan dengan controllernya. Kurang lebih seperti itu ya untuk opening di job sheet 5 kita. Kita lanjut ke video berikutnya, kita langsung coba praktekkan.